Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Umar, siswa dari Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas sesi 14 mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang saya analisis secara sendiri. Tanpa basa-basi, mari kita langsung saja mulai penjelasan. Oke, di video kali ini ada 3 poin penting yang akan saya jelaskan, yaitu ada penjelasan pembuatan user interface-nya, kemudian ada penjelasan source kodenya, dan yang ketiga ada hasil running dari program yang kita buat. Kita mulai yang pertama dulu, yaitu pembuatan user interface. Caranya mudah. Yang pertama, kalian tinggal membuat JIT-prompt terlebih dahulu. Klik kanan dari package yang ada di project kalian, tinggal new di prompt, kemudian class name ini diisi dengan nama kelasnya, dan jika sudah selesai tinggal klik finish saja. Selanjutnya yaitu ada pembuatan rancangan user interface-nya. Ini sangat mudah, kalian tinggal drag and drop saja. Ini yang akan kita buat, yaitu data mahasiswa. Nah, kalian tinggal drag and drop saja. Misalnya ingin buat teks itu dengan label, button, ada button juga. Terus di sini ada table, ada combo box dan text field. Tinggal drag and drop, dan editnya tuh tinggal diklik kanan dan edit text. Itu mudah sekali dipraktekannya. Jika sudah selesai rancangannya, maka langkah selanjutnya itu mengubah nama variabel pada setiap objek. Hal ini diperlukan untuk mempermudah saat penulisan kodenya. Di sini saya mengganti nama variabelnya sesuai dengan yang ada pada presentasi ini. Ada teks di nama, ada teks di name, ada teks di alamat, ada teks di kota, teks di telepon, teks di nomor prodi, CB prodi, dan lain-lain. Caranya mudah, yaitu tinggal klik kanan pada objeknya, terus change variable name. Oke, untuk selanjutnya ada penjelasan kodenya. Di sini bisa dilihat ada import, ada beberapa import. Import pada Java merupakan suatu perintah untuk memasukkan suatu metode atau perintah dalam bahasa pemrograman Java, sehingga perintah tersebut dapat aktif dan dapat digunakan atau berfungsi. Dan di sini ada import-import yang kita butuhkan pada tugas di sesi 14. Ada connection, resource set, statement, dan lain-lain. Dan di sini juga ada kelas data mahasiswa. Kelas ini adalah kelas yang kita gunakan untuk membuat program berfungsi sesuai tujuan yang kita inginkan. Di dalam kelas ini juga terdapat metode-metode yang mempunyai fungsi masing-masing. Nah, di sini ada data mahasiswa yang fungsinya untuk menjalankan metode-metode di dalamnya. Di sini ada metode init components, open database, baca data, aktif, set tombol, isi combo. Kemudian di sini juga ada metode OpenDB yang fungsinya untuk menghubungkan Java dengan database MySQL. Bisa dilihat di sini kita membuat variabel username dan password yang digunakan untuk login ke dalam database. Selanjutnya di sini juga ada metode baca data. Fungsinya untuk membaca data yang ada dalam database, dan metode ini juga nanti berhubungan untuk menampilkan data yang ada dalam database ke dalam tabel program. Di
bisa dilihat di sini ada select from mahasiswa, yaitu untuk menampilkan dari tabel mahasiswa yang ada dalam database. Dan ada juga perulangan while yang di sini digunakan untuk mengisi tabel dengan nama NIM, alamat, kota telepon, kode prodi yang ada dalam tabel mahasiswa di database tadi ya. Dan di sini ada metode isi combo yang fungsinya untuk memberikan nilai pada combo box yang diisi dengan kode prodi yang diambil dari tabel mahasiswa, dan ini juga nanti akan berhubungan dengan text field yang memunculkan nama prodi. Di sini ada metode kosong untuk mengosongkan objek text field agar tidak ada teks yang ada pada setiap variabel objek yang sudah kita buat. Kemudian ada metode aktif juga. Fungsi ini untuk membuat apakah text field itu bisa diedit apa tidak. Jika nilainya false, maka text field tidak bisa diedit. Kemudian ada metode set tombol. Ini berfungsi untuk button. Apakah button aktif atau disable. Kalau nilainya false, maka button akan di-disable. Kemudian di sini ada cari prodi. Ini berfungsi untuk menampilkan data nama prodi yang diambil dari tabel prodi dengan file kode prodi, dan ketika memilih combo box txt nama prodi akan diisi dengan nama prodi. TB mahasiswa most clicked ini berfungsi untuk menampilkan data yang kita klik barisnya ke dalam text field. Dan di sini ada CB kode prodi action. Format ini berfungsi ketika combo box diklik, maka metode cari prodi akan dipanggil. Kemudian di sini ada buton tambah. Di sini berfungsi untuk menjalankan metode set tombol dengan nilai false, berarti button selain simpan dan batal akan di-disable, dan metode kosong agar text field kosong. Terus ada aktif dengan nilai true, maka text field bisa diedit, dan ada edit false. Dan ada edit false dengan nilai false. Ini digunakan untuk button simpan, karena kalau nilai false, maka perintah yang dijalankan yaitu menambahkan data ke dalam tabel mahasiswa. Selanjutnya ada button simpan. Ini berfungsi untuk menyimpan data ke dalam database, tergantung button yang sebelumnya kita klik itu apa. Jika button yang diklik ubah, maka button simpan ketika diklik akan menjalankan update di tabel mahasiswa. Dan jika button yang diklik tambah, maka akan dijalankan insert ke dalam tabel. Dan setelah diklik akan menjalankan metode set tombol. Nah, ini ada metode set tombol, kosong, dan aktif. Kemudian di sini juga ada button ubah untuk mengubah data yang ada dalam tabel mahasiswa. Tetapi di sini NIM tidak bisa diubah ya. Kemudian ada buton batal. Fungsinya untuk membatalkan dan kembali ke awal. Kemudian ada keluar. Fungsinya untuk keluar dari program. Dan di sini ada button hapus, fungsinya untuk menghapus data dalam tabel mahasiswa. Dilihat di sini ada delete from mahasiswa where, berarti menggunakan NIM ya. Nah, selanjutnya ada hasil running dari program yang kita buat. Oke, untuk hasil running programnya kita buka dulu SAMPP dan aktifkan MySQL-nya agar database dengan program tadi bisa terhubung ya. Kemudian kita buka program kodenya. Saya menggunakan NetBeans. Nah, bentar, kita tunggu dulu. Ini desain yang tadi saya sudah bikin, dan ini adalah kodenya. Nah, ini adalah kodenya yang tadi sudah saya jelaskan fungsi-fungsi dari kode tersebut. Sekarang kita coba run ya.
Nah, ini adalah tampilan dari program yang kita bikin tadi, di mana kita bisa nambahkan inputan baru ya, misalnya Ujang, NIM-nya 01140019, alamatnya Jalan Cijerah, kotanya Bandung, teleponnya misalnya ini. Nah, ini combo box ketika kita pilih maka akan muncul sesuai dengan nama dari prodinya. Kemudian jika sudah, kita bisa simpan dan bisa dilihat di sini Ujang berhasil ditambahkan. Dan kita juga bisa mengubah datanya dengan cara klik button ubah di sini. Misalnya kita ingin mengganti kotanya ke Surabaya. Nah, jika sudah mengubah datanya, kita klik button simpan. Maka di sini dapat terlihat kotanya berubah menjadi Surabaya. Dan kita juga bisa menghapus data tersebut dengan cara klik yang button hapus ini. Kemudian yes. Maka data yang tadi berhasil dihapus. Ini bisa tombol batal untuk membatalkan jika tidak ingin menambahkan atau apa-apa. Dan ini ada button keluar untuk keluar dari program aplikasi. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.